Sidang tadi ini subhanallah ya. Sidang yang kalau saya rasakan ya sebagai keluarga sekaligus pengunjung ya, ini sidang gila-gilaan saudara. Agar ini menjadi pertimbangan, sudahlah hak-hak klien kami ini banyak yang tidak diberikan begitu ya. Mudah-mudahan ini dibaca dengan seksama, dengan teliti dan membuka mata hati, mata pendengaran gitu. Tentunya untuk membebaskan klien kami. Begitu saja. Hari ini hari Senin tanggal 29 Maret 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan infonya besok juga tanggal 30 Maret 2021 itu langsung diagendakan putusan oleh majelis hakim. Mudah-mudahan majelis hakim memutuskan secara adil, yakni membebaskan klien kami dari segala tuntutan dan ditetapkan sebagai orang yang tidak bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Ya, para ulama, para habaib, para tokoh, jamaah Gus Nur, dan juga kaum muslimin, alhamdulillah. Tadi sidang pembacaan pledoi ya oleh Gus Nur. Ya, dan juga tadi penyerahan juga ya dari kuasa hukum, pledoi juga nanti akan dijelaskan oleh beliau ya. Nah, saudara sekalian, sidang tadi ini subhanallah ya. Sidang yang kalau saya rasakan ya sebagai keluarga sekaligus pengunjung ya, ini sidang gila-gilaan saudara. Ya, sekali lagi nih, sidang gila-gilaan saudara, subhanallah. Bagaimana tidak saudara? Ya, subhanallah, seperti yang diprediksi dan dirasakan oleh terdakwa dan kuasa hukum ya. Jadi yang pertama adalah ya, Zoom-nya Gus Nur online ini mati-mati terus saudara, mati-mati terus ya. Gus Nur sampai bingung dia ini ya, subhanallah. Mungkin kurang lebih itu 10 kali lebih ya, subhanallah. Ini gila yang pertama saudara ya. Gila yang kedua saudara, hakim itu juga geleng-geleng kepala saudara, pening dia kepalanya tadi itu ya. Masa sidang itu mati terus saudara. Ya Allah, subhanallah ya. Namun gilanya yang kedua saudara, Gus Nur tetap semangat saudara. Ya, tadi menjelaskan ya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh kuasa hukum di dalam pledoi juga kuasa hukum ya, bahwa sidang Gus Nur ini adalah penuh dengan kejanggalan ya, tidak sah, bahkan sidang yang cacat saudara ya. Kenapa demikian juga dijelaskan tadi oleh Gus Nur ya. Ini catatan kami ya untuk sidang ini ya. Gus Nur mengatakan bahwa ya saksi pelapor ya itu hukumnya wajib hadir saudara sekalian, dan wajib dia yang melaporkan. Tapi dia bukan yang melaporkan, dia kuasakan, dan dia tidak datang saudara untuk memberikan keterangan di sidang saudara, subhanallah ya. Bahkan Gus Nur mengatakan ya ini tidak gentle, bahkan ada indikasi ini bohong yang harus diselidiki oleh majelis hakim. Bagaimana tidak, dia tidak hadir alasan sakit Kiai Sas itu, tapi dia itu ya menerima peresmian sebagai komisaris saudara ya. Ini gentle atau tidak saudara? Tidak. Bahkan Gus Nur mengatakan ini bisa terkategori bohong saudara. Tidak hanya itu, dia juga konferensi pers ya tentang legalitas miras. Coba saudara, tapi suratnya yang diberikan ke JPU dan majelis hakim sakit saudara, subhanallah. Maka tidak layak, ini sudah cacat saudara sidang ini saudara. Yang kedua cacatnya saudara sekalian, terdakwa wajib hadir saudara. Dia tidak terima untuk online dan berkali-kali terbukti. Dan tadi saudara sidang yang terakhir pledoi, nasibnya dia saudara mati-mati terus saudara sekalian.
Subhanallah. Maka seharusnya tadi wajib ditunda dan dihadirkan offline sekali saja. Gus Nur ini minta sekali saja dihadirkan, saudara. Ya, tapi majelis hakim, saudara, kekeh, saudara. Ya, kayaknya ya sudah diputuskan bersalah, saudara. Minta satu saja untuk membuktikan nasib dia, dan dia sudah mengatakan mengalah sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, saudara. Subhanallah, tapi hakim kekeh tidak mau tahu, saudara. Ya, luar biasa. Ya, demikian juga saudara sekalian, yang selanjutnya adalah ya yang namanya terdakwa harus didampingi kuasa hukum, saudara. Kuasa hukum ini juga wajib hadir, saudara. Dikatakan Gus Nur tadi itu tidak hadir sama sekali alias walk out. Ya, jadi saksi pelapor tidak melaporkan, saksi pelapor tidak hadir, saudara. Cacat, saudara. Terdakwa sudah pasti diganggu oleh sinyal, saudara. Wajib dihadirkan, tidak hadir, cacat juga, saudara. Harus didampingi kuasa hukum, saudara. Tidak pernah dihadirkan, saudara. Padahal wajib, ini juga cacat, saudara sekalian. Ya. Dan yang kedua, yang gilanya tadi, saudara sekalian, luar biasa gila-gilaan, saudara, ya. Gus Nur tadi juga menjelaskan, saudara, apa yang dia lakukan itu, saudara sekalian, sebetulnya sangat edukatif tadi dikatakan, ya. Sangat mencerahkan. Karena di situ ada kata-kata ibarat bis yang sopirnya mabuk dan ugal-ugalan, saudara. Masih ada kata-kata ibarat, saudara. Sedangkan video-video yang lain dari Gus Najih Maimun, saudara, dari Habib Taufik, saudara, dari buku Tebu Ireng, dari buku ya Kiai Haji Khairul Anam, saudara, jauh lebih keras mengkritik, saudara, NU, Banser, Ansor, tapi tidak ada masalah, saudara. Tidak pernah dipanggil, apalagi ditangkap, saudara. Ini menjadikan justifikasi apa yang disampaikan Gus Nur sesungguhnya tidak layak untuk dilaporkan, saudara. Lebih-lebih, saudara, Gus Nur tadi juga menyampaikan banyak juga beredar video-video Gus Nur itu di beberapa akun, gitu, ya, dan tidak ditangkap. Rafli Harun juga yang ikut di dalam ya podcast tersebut, saudara, dan dia juga mengupload, saudara, juga tidak ditangkap. Bahkan Rafli Harun mengatakan ya apa yang disampaikan Gus Nur ini juga termasuk edukatif, dan dia sudah menilai dengan standar yang tinggi, wajar-wajar saja, saudara sekalian. Subhanallah, ya. Jadi tidak ada alasan sama sekali, saudara, ya, Gus Nur ini untuk tidak diputus bebas. Yang terakhir mungkin saya tegaskan juga ke kuasa hukum yang tadi juga walk out, ya. Gus Nur tadi itu merasa dizolimi, ya. Kezolimannya sangat luar biasa, ya. Kalau boleh saya ibaratkan, subhanallah, ya, Gus Nur ini ya mendapati kebiadaban yang luar biasa. Ini Bung Riki Fatamajaya, ya, luar biasa. Jadi bukan NU Banser Ansor, justru sebaliknya Gus Nur inilah yang mendapatkan perlakuan yang sangat biadab kepada beliau. Pertama tadi dijelaskan oleh beliau dengan formal, dengan legal membeli tanah untuk pesantren di Malang, ya, dibubarkan dan diancam secara fisik oleh Banser dan Ansor. Gus Nur masih sabar. Demikian juga tadi juga ya dia berpindah lagi membeli di Banyuwangi atau Jember tadi itu. Juga sudah lunas, saudara, sudah mulai dibangun, juga diancam juga, dan dibatalkan oleh Banser dan Ansor, saudara. Ini Gus Nur merasa ini adalah kezoliman dan kebiadaban yang luar biasa kepada beliau, ya. Demikian juga, subhanallah, dia melaporkan Kaharu yang mengatakan Gus Nur ini ustadz gadungan, ya, ustadz provokatif, bahkan ada kata juga wedus, ya, tadi, subhanallah. Sudah dilaporkan 2 tahun lebih, saudara. Tidak ada proses sama sekali, ya. Ini kezoliman dan kebiadaban luar biasa kepada Gus Nur. Demikian juga, saudara sekalian, melaporkan juga Gus Arya ke Polda, ya. Kalau tadi ke Polda Palu, ini ke Polda Jatim, saudara. Gus Nur dianggap, ya, beberapa Gus Arya dan beberapa orang itu, Gus Nur dianggap setan, dia ada iblis, saudara, radikal, saudara, dan lain sebagainya, anak pelacur, saudara. Allahu Akbar.
dilaporkan, saudara. Ya, subhanallah. Dan Gus Nur tidak bisa ditemui, saudara, sampai sekarang 5 bulan lebih oleh keluarganya, oleh kuasa hukum tidak bisa ditemui juga. Ya, sampai kemarin beberapa waktu yang lalu, ya, kuasa hukum kami ke Barreskrim ingin menyampaikan pledoi, ya, dan ingin ketemu juga tidak bisa, subhanallah. Sampai detik ini langsung ditangkap, langsung tersangka tanpa SP1, SP2. Subhanallah. Jadi berjibun, saudara, kezaliman dan kebiadaban kepada Gus Nur ini. Saya pikir ini harus membuka mata hati Bapak Hakim. Besok Bapak Hakim akan memutuskan, tadi disampaikan, ya, sidang jam 11, ya, hari Selasa akan memutuskan Bapak Hakim, ya. Dan yang terakhir, Gus Nur tadi sudah mubahalah, ya, dan bersumpah atas nama Allah SWT, ya, kalau dia salah, dia rela diberikan, ya, laknat atau siksaan oleh Allah SWT. Namun kalau kemudian dia benar, maka yang ada di ruangan sidang tentu, ya, gitu, yakni Bapak Hakim, Bapak JPU, ya, demikian juga yang melaporkan, ya, demikian juga Gus Yakut dan juga Kiai Sas. Nah, tentu kalau Gus Nur ini benar masih dihukum, saudara, maka dia bersumpah dan meminta kepada Allah SWT agar siksa dan laknat Allah SWT berbalik kepada orang yang mendolimi dia dan menetapkan hukuman kepada dia. Nah, saya pikir ini bukan sembarang mubahalah, ya, bukan sembarang sumpah, tapi ini benar-benar karena Allah SWT dan Rasulnya. Nah, demikian yang kami sampaikan, ya. Mudah-mudahan ini bisa membuka mata hati Bapak Hakim, ya, dengan cepat, ya, akan mengambil keputusan. Mudah-mudahan memang gamblang, ya, terang benderang, tidak ada satupun kesalahan sehingga dibebaskan, ya. Kalau tidak, saya pikir sangat berbahaya, ya. Nah, itu barangkali, ya, Bang Riki, ya, yang bisa kami sampaikan. Dari saya cukup demikian dulu. Monggo Bang Riki, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat hidup hari ini. Dan tentunya nikmat berjuang dan mendukung orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, memang sedari awal kami selaku PH-nya Gus Nur sudah melihat ada proses yang ganjil, proses yang menghilangkan atau setidaknya mengurangi hak Gus Nur sebagai klien kami dan kami sebagai PH-nya Gus Nur. Dan tentunya keluarga yang sampai detik ini belum pernah ketemu satupun secara langsung dengan beliau, baik keluarga maupun kami PH-nya. Bahkan sampai sekarang ini sidang di mana agendanya adalah pledoi. Kita melihat kami sebagai PH-nya itu tidak hadir di ruang sidang, tetapi kita tetap memantau di luar sidang. Karena apa? Karena sedari awal kami komitmen bahwasanya kami akan walk out, kami akan keluar dari ruangan persidangan selama Gus Nur tidak dihadirkan di persidangan. Kenapa? Karena banyak hal yang akan tidak dapat disampaikan oleh Gus Nur maupun kami kepada Gus Nur maupun kepada hakim. Mengapa? Salah satunya karena teknologi. Kita lihat tadi dalam persidangan, beberapa kali apa yang disampaikan oleh Gus Nur itu berjedah atau terputus. Karena apa? Karena memang kadang macet. Namanya teknologi seperti itu. Kadang macet, kadang disensor, kadang lain segala macam gitu ya. Nah, jadi bagaimana mungkin gitu ya hak-hak klien kami ini atau proses ini menghadirkan keputusan yang adil begitu loh. Sedari awal itu kami sudah pesimis karena prosesnya pun itu dapat menghilangkan atau setidaknya mengurangi hak kami dan klien kami begitu. Nah, tiba-tiba tadi bahwasanya tapi kami juga tetap melakukan apa yang menjadi kewajiban kami, yakni memberikan berkas pledoi. Kami juga tadi sudah sampaikan pledoi secara pribadi Gus Nur, kami juga sudah sampaikan. Dan juga kami juga sudah memberikan pledoi atau nota pembelaan kami selaku tim advokasi Gus Nur, juga kami sudah sampaikan ke pengadilan tentunya. Setelah itu kami juga sudah berikan yang namanya buku yang mengkritik PBNU, yang mengkritik NU itu sendiri. Baik itu dari Tebu Ireng, dari kesimpulan Tebu Ireng, pesantren Tebu Ireng, dan
NU jadi tumbal politik kekuasaan, dan sebuah CD yang berisi kritik tokoh-tokoh NU untuk PBNU. Di antaranya nih Habib Taufik, Kiai Nazih Maimun, dan Gus Aam. Ini buktinya kami sudah serahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar apa? Agar ini menjadi pertimbangan. Sudahlah hak-hak klien kami ini banyak yang tidak diberikan, begitu ya. Mudah-mudahan ini dibaca dengan seksama, dengan teliti, dan membuka mata hati, mata pendengaran gitu, tentunya untuk membebaskan klien kami, begitu ya. Sedari awal kami sudah sangat pesimis akan keadilan yang akan dijatuhkan kepada klien kami, tetapi kami tetap berupaya. Makanya kami tidak melakukan pledoi atau nota pembelaan, tidak membacakan di depan majelis hakim, karena sedari awal kami sudah walk out, karena dari awal pun kami tidak akan pernah masuk di dalam sidang kecuali klien kami dihadirkan. Tapi tidak dihadirkan, maka kami kemarin, hari Ahad kemarin, sudah membacakan pledoi kami agar didengar oleh majelis hakim, agar didengar oleh jaksa, tentunya didengar oleh seluruh masyarakat yang ada di negeri ini. Ketika majelis hakim nantinya memutus majelis yang tidak adil, maka biarlah masyarakat yang menghakimi hukum ini, biarlah majelis hakimnya adalah masyarakat luas yang ada di negeri ini. Itu saja yang mungkin kami sampaikan. Tentunya kami sangat kecewa dengan proses yang ada, karena menghilangkan hak kami sebagai PH-nya Gus Nur, atau setidaknya mengurangi hak kami, tentunya hak Gus Nur, karena sedari awal pun, bahkan di penentuan di pledoi hari ini, banyak hak-hak Gus Nur klien kami yang direnggut oleh proses persidangan yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mudah-mudahan ini menjadi bahan koreksi bagi majelis hakim, agar juga menjadi pertimbangan yang kuat agar klien kami dapat dibebaskan dari segala tuntutan. Gitu saja. Hari ini, hari Senin tanggal 29 Maret 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan infonya, besok juga tanggal 30 Maret 2021 itu langsung diagendakan putusan oleh majelis hakim. Mudah-mudahan majelis hakim memutuskan secara adil, yakni membebaskan klien kami dari segala tuntutan dan ditetapkan sebagai orang yang tidak bersalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Riki ya, luar biasa, semakin gamblang ya. Jadi semakin gamblang bahwa Gus Nur ini harus dan wajib dibebaskan. Takbir. Allahu Akbar. Kalau tidak, sekali lagi saya nasihatkan kepada Bapak Hakim ya. Rasulullah SAW berpesan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa syiraru a'immatikumul ladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Subhanallah, saudara. Jadi para pemimpin, para pejabat ini bisa menjadikan kerusakan, saudara. Salah satunya adalah bisa rakyat ini membenci, saudara sekalian. Ya, subhanallah. Nah, maka kalau keputusannya itu dolim, kalau keputusannya salah, kalau keputusannya menindas, saudara sekalian, maka sama saja ini adalah menyulut rakyat itu semakin banyak kerusakan. Ya, menyulut rakyat itu semakin dia murka kepada pemimpin dan pejabatnya. Kalau keputusannya itu adalah kemudian menindas, semakin ya mendorong masyarakat itu untuk tidak taat ataupun melawan. Dan ini sudah banyak ya permasalahan di negeri kita ya. Maka kami berharap Bapak Hakim juga bisa menyadari dan memahami bahwa keputusan ini bisa berdampak kepada umat Islam secara luas, tidak hanya jamaah Gus Nur, karena sudah Konsumsi oleh masyarakat luas. dan dilihat secara gamblang, secara terbuka, secara terang-terangan, saudara. Nah, demikian barangkali kami dari pihak keluarga dan juga kuasa hukum, dan kami persilakan kepada Kiai Tatang untuk bisa menutup ya konferensi pers kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kami atas nama kiai, ulama, para ustadz, kemudian berikut pula ada para santri yang mungkin jadi muhibbin, pecintanya Gus Nur, memberikan dukungan sepenuhnya kepada Gus Nur agar senantiasa bersabar, istiqomah, kemudian melanjutkan aktivitas amar ma'rufnya tidak berhenti sampai ajal menjemput. Dan berikut pula adalah berdasarkan fakta-fakta yang sudah disampaikan oleh pihak kuasa hukum ataupun keluarga, mudah-mudahan membuka mata hati Pak Hakim sehingga memutuskan dengan seadil-adilnya, itu diputuskan dengan keputusan dibebaskan bahwa Gus Nur adalah orang yang tidak bersalah atas masalah ini. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Gus Nur senantiasa diberikan kesabaran, berikut pula para keluarga, kemudian berikut pula kepada para kuasa hukum diberikan keistiqomahan, kemudian diberikan pahala yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.